Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Sobat Bisomapan. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Suci Februanti kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bisomapan. Bincang sore tentang masa depan di edisi ke-62. Dikutip dari CNBC News bahwa UMKM memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian nasional. Pemerintah dalam hal ini sangat mendorong dan juga mendukung agar produk-produk UMKM hasil dari Indonesia dapat diperjualbelikan di luar negeri atau bisa go ekspor. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Palembang. Pada kesempatan ini nantinya kita akan mengulik lebih dalam bagaimana peluang UMKM agar bisa go ekspor langsung bersama Kepala Seksi Pelayanan dan Kepabeanan Cukai 3, Bapak Amir Hasan. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak seluruh Sobat Bisomapan agar dapat mengikuti acara ini sampai dengan berakhirnya nanti, karena di akhir acara akan ada 2 merchandise menarik persembahan dari Bea Cukai Palembang, dan caranya cukup gampang, cukup jawab pertanyaan dari narasumber kita pada hari ini dan screenshot jawaban kalian kirimkan ke Instagram marketing_semen Batu Raja. Program Bisomapan ini merupakan persembahan dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk, yang mana Semen Batu Raja bisa kalian dapatkan di Tokopedia. Dan tentunya nikmati program bebas ongkir dan juga promo cashback. Telah bersama kita Bapak Amir Hasan. Assalamualaikum Bapak Amir Hasan, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik, gimana kabarnya Mbak Suci? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih sudah diundang loh Pak di kantor Bea Cukai ini ya Pak ya. Sama-sama, dengan senang hati Mbak Suci kami mengundang Mbak Suci ke sini. Baik, Bapak Amir Hasan ini selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kepabeanan Cukai 3, betul begitu ya Pak ya? Betul. Nah, apa aja Pak aktivitasnya dalam sehari-hari Pak? Jadi aktivitas kami sehari-hari adalah melakukan pengawasan dan pelayanan atas kegiatan ekspor dan impor, khususnya wilayah kerja kami adalah di Sumatera Selatan. Baik, nah ini berkaitan dengan tema kita, peluang UMKM agar bisa go ekspor ya Pak ya. Namun sayangnya ini banyak sekali UMKM yang masih menilai bahwa go ekspor itu sulit Pak. Dari hal perizinan, mungkin juga bahkan biayanya yang besar atau sebagainya. Nah, bagaimana faktanya di lapangan Pak? Jadi begini, untuk UMKM sebenarnya ekspor itu tidaklah terlalu sulit, tapi memang ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Dan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan, ayo Mbak kita lihat ke lapangan sekarang. Mari Pak. Mari. Oke Mbak Suci, kita lihat di sini sekarang kita udah di lapangan. Ini kebetulan pas ada bongkar muat barang, bongkar muat kontainer di lapangan kontainer di Pelabuhan Pembaru. Baik, tadi bongkar muat itu kalau bongkar itu khusus barang apa Pak? Ekspor atau impor? Jadi sebenarnya itu satu frasa ya, bongkar muat itu kan kalau kapal dia sandar, barang yang dibawa, barang impor dia akan dibongkar, dan barang yang akan diekspor dia akan dimuat ke dalam kapal gitu. Frasa bongkar muat itu kalau di pelabuhan sudah sangat umum sekali Mbak. Baik, selain proses bongkar muat, proses apa saja Pak yang dilakukan di pelabuhan ini Pak? Kegiatan utama di lapangan adalah bongkar muat, kemudian ada proses kadang-kadang menunggu untuk barang itu mau dimuat, karena kan kapal dia masing-masing punya jadwal. Kemudian untuk yang barang impor, dia yang sudah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang, dia bisa dikeluarkan dari lapangan peti kemas ini. Baik, untuk peran dari Bea Cukai sendiri terhadap ekspor dan impor ini seperti apa Pak? Jadi kami memfasilitasi dalam hal ini supaya kegiatan ekspor dan impor ini bisa berjalan lebih lancar, lebih efisien. Jadi itu akan memberikan efek yang bagus buat perekonomian Mbak. Baik, untuk pelayanan yang ada di pelabuhan ini sendiri Pak, apakah 24 jam atau seperti apa? Benar Mbak, jadi pelayanan kami di sini khususnya untuk ekspor kita layani 24 jam Mbak. Jadi barang-barang yang sudah mendapatkan persetujuan ekspor, dia bisa masuk dalam pelabuhan ini 24 jam kita layani Mbak. Jadi dilayani selama 24 jam Ya, seperti betul. itu ya Pak ya. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri Pak, lebih banyak barang yang diekspor atau diimpor Pak? Untuk di Sumatera Selatan secara umum lebih banyak ekspor Mbak. Jadi kita secara neraca perdagangan kita surplus.
Oh, begitu. Nah, untuk kondisi saat ini sendiri, ketika ekonomi semakin pulih, bagaimana kegiatan ekspor dan impor? Apakah sudah semakin membaik atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat dari sisi jumlah barang, ada peningkatan yang sangat signifikan, baik barang ekspor maupun impor. Jadi kalau saya lihat secara ekonomi sudah mulai pulih, Mbak. Bagaimana pandemi kemarin berdampakkah dengan kegiatan ekspor impor di sini, Pak? Betul, memang pandemi juga berdampak terutama kegiatan ekspor impor ada penurunan yang signifikan, Mbak. Tapi di tahun ini udah terlihat bahwa sudah mulai pulih dan menuju ke arah yang lebih baik, Mbak. Semakin bertumbuh seperti Betul. itu ya, Pak ya. Nah, di era digitalisasi saat ini seperti apa proses yang dilaksanakan di sini? Apakah sudah berbasis teknologi informasi atau masih ada proses-proses yang dilakukan secara manual, Pak? Untuk kegiatan ekspor impor di Bea Cukai khususnya, kita sudah layani dengan IT, Mbak. Jadi komputerized semuanya. Eksportir dia bisa isi pemberitahuan ekspornya dari kantor masing-masing, kemudian importir juga begitu. Jadi hanya beberapa menit saja kita sudah akan merespon. Untuk ekspor kita terbitkan nota pelayanan ekspor, kemudian untuk impor kita terbitkan SPPB. Dengan itu mereka bisa memasukkan barangnya ke pelabuhan, atau untuk barang impor mereka bisa mengeluarkan barangnya dari pelabuhan. Ini, Mbak. Jadi proses itu semakin efektif dan efisien seperti Betul. itu ya, Pak ya. Kita usahakan seefektif dan seefisien mungkin. Betul, Pak. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi di kantor marketing Semen Batu Raja. Yuk, Pak. Boleh, oke, Mbak. Mari, Pak. Masih di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan, kali ini di edisi ke-62 dan tentunya masih bersama dengan Bapak Amir Hasan. Kalau tadi saya sudah diajak tur di pelabuhan, saat ini Bapak Amir Hasan sudah datang di studio kita. Selamat datang Bapak Amir Hasan. Terima kasih, Mas Suci. Dengan senang hati Bapak, tentunya tadi kita masih membahas mengenai tema kita Pak, yaitu UMKM bisa go ekspor ya Pak. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai ekspor maupun impor, tentunya kegiatan ekspor dan impor ini diawasi oleh instansi pemerintahan Bea Cukai ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak pengertian dari instansi Bea dan Cukai ini Pak? Baik, Mas Suci. Jadi Bea Cukai adalah instansi salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, Mbak Suci. Jadi salah satunya adalah pengawasan untuk kegiatan ekspor dan impor. Bea dan cukai itu merupakan istilah yang berbeda maknanya ya Pak? Betul, Mas Suci. Jadi bea cukai itu dari dua suku kata, bea dan cukai. Bea itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas ekspor dan impor. Di situ juga ada pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kemudian cukai adalah pemungutan atas barang-barang tertentu yang punya karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang dia dikenakan cukai, Mbak Suci. Nah, barang-barang seperti apa Pak yang dikenakan cukai itu Pak? Kita ambil contoh misalnya rokok ya. Rokok itu dikenakan cukai. Kenapa? Karena dia punya karakter seperti pemakaiannya harus dibatasi, karena dia punya dampak negatif terhadap kesehatan. Seperti itu, Mbak Suci. Jadi bea dan cukai itu merupakan sesuatu yang berbeda ya Pak ya. Nah, untuk peranan maupun tugasnya sendiri seperti apa? Sehari-hari bea cukai itu tugasnya adalah yang pertama melayani industri dan perdagangan. Jadi bea cukai berperan sebagai trade facilitator dan industrial assistant di situ. Kemudian peran yang kedua adalah bea cukai itu melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal dan barang-barang berbahaya. Kemudian peran yang ketiga adalah bea cukai sebagai revenue collector. Jadi di situ peran bea cukai membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara, Mas Suci. Jadi ada beberapa tugas maupun juga peranan dari Bea Cukai ya Pak ya. Untuk kegiatannya dalam keseharian instansi Bea Cukai ini seperti apa Pak?
Kegiatannya bermacam-macam Mbak Suci. Mulai dari pelayanan ekspor yang sekarang kita sedang bahas, kemudian pelayanan impor, kemudian ada juga pemeriksaan barang penumpang, kita juga ada pelayanan terhadap barang-barang cukai, seperti itu Mbak Suci. Salah satu prosesnya tadi juga sudah kita lihat pada saat tur di pelabuhan tadi ya Pak ya. Dan kita juga akan melanjutkan lagi perbincangan ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Biso Mapan. Masih di Biso Mapan, bincang sore tentang masa depan masih di edisi ke-62 dan juga masih dengan tema UMKM bisa go ekspor. Nah, Bapak tadi pada segmen ini kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana caranya agar teman-teman UMKM itu bisa go ekspor ya Pak ya. Sebelumnya boleh dijelaskan Pak, mengapa ekspor itu penting bagi pemerintah ataupun bagi UMKM Pak? Baik Mbak Suci, saya jelaskan di sini bahwa ekspor itu penting. Nah, yang pertama adalah ekspor itu akan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada UMKM kita. Di situ secara langsung karena harga dari barang-barang yang akan diekspor itu biasanya akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding kalau kita jual di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah ekspor itu akan mendorong lapangan kerja yang lebih banyak. Di situ akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Secara langsung itu akan mengurangi pengangguran Mbak Suci. Jadi tingkat kemiskinan di negara kita juga akan turun dengan terserapnya tenaga kerja Mbak Suci. Jadi secara umum itu Mbak Suci, manfaat ekspor. Jadi ada beberapa benefit dari kegiatan ekspor itu sendiri ya Pak ya. Dan apa semua produk atau barang itu semuanya bisa diekspor Pak? Secara umum barang itu dikelompokkan menjadi 3. Jadi barang yang dilarang untuk diekspor, jadi karena dilarang ya tidak boleh diekspor Mbak Suci. Kita ambil contoh misalnya barang-barang cagar budaya. Itu tidak boleh karena dia punya nilai sejarah. Kemudian yang kedua, barang yang boleh diekspor dengan persyaratan tertentu. Kita ambil contoh misalnya hasil tambang. Dia boleh, tapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir. Kemudian yang ketiga adalah barang yang bebas untuk diekspor. Jadi karena dia tidak dilarang, dia bebas untuk diekspor. Itu Mbak Suci. Jadi ada beberapa kelompok tadi ya Pak ya, ada yang dilarang, ada yang bebas, ada dengan persyaratan seperti itu ya Pak ya. Nah, katakanlah nih jika teman-teman UMKM kita sudah punya produk yang siap untuk diekspor Pak. Nah, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mengurus perizinan menjadi eksportir Pak? Oke, jadi saya jelaskan di sini kepada UMKM, syarat untuk menjadi eksportir sangat mudah. Yang pertama adalah UMKM harus punya badan usaha. Badan usaha ini bisa dalam bentuk PT, bisa dalam bentuk firma, bisa dalam bentuk CV, terserah. Mungkin teman-teman dari UMKM lebih suka yang mana, mau bentuk PT silahkan, CV juga silahkan. Kemudian harus punya NPWP Mbak Suci, jadi badan usaha didirikan, kemudian dia harus punya NPWP. Setelah itu dia harus punya namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu Mbak Suci, hanya 3 syarat saja untuk menjadi eksportir. Untuk mengurus perizinannya sendiri itu butuh waktu yang lama atau tidak Pak? Secara umum semuanya sudah bisa diurus secara online. Jadi dari sisi waktu saya pikir tidak akan terlalu lama. Hanya mungkin datanya harus dilengkapi, kemudian diikutin prosesnya, dan akan terbit izin-izin itu Mbak Suci. Nah, pada saat UMKM ini sudah memiliki izin untuk melakukan ekspor dan juga bahkan sudah ada buyer di luar negeri sana Pak ya. Nah, cara atau dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan ekspor ketika barang itu siap untuk dikirim Pak? Baik, jadi kalau UMKM kita sudah punya buyer di luar, dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ini yang paling penting. Yang pertama adalah UMKM kita ini jangan sampai dokumentasinya terlalu ribet. Jadi yang harus dipersiapkan adalah sales kontrak Mbak Suci. Jadi sales kontrak dipersiapkan, di situ memuat jumlah barangnya berapa, jenis barangnya apa saja, kemudian term of delivery-nya bagaimana, term of payment-nya bagaimana, semua harus dimuat dalam sales kontrak Mbak Suci. Kemudian yang kedua adalah dibuatkan invoice.
packing list. Invoice packing list adalah barang yang real masuk ke dalam peti kemas yang akan dikirim keluar, Mas Suci. Dari situ kemudian ada namanya dokumen Bill of Lading atau BL. Jadi kemudian dengan dasar dokumen itu kemudian dibuatkan namanya pemberitahuan ekspor barang, Mas Suci. Jadi dengan PEB dikirim secara online, nanti akan mendapatkan respon nota pelayanan ekspor. Dengan nota pelayanan ekspor itu barang bisa dikirim ke pelabuhan untuk dimuat ke kapal yang akan berangkat ke luar negeri, Mas Suci. Jadi itu tadi yang dokumen-dokumen yang harus disiapkan ketika barang itu sudah siap untuk diekspor ya Pak ya. Nah, menurut Bapak produk UMKM yang potensial untuk diekspor itu apa? Produk UMKM khususnya dari wilayah Sumsel ini sangat banyak sekali, Mbak Suci. Kita lihat ambil contoh misalnya kelapa dan turunannya. Kelapa dan turunannya ini banyak sekali ya Mbak Suci ya. Kalau kita bisa bilang pertama adalah kelapa bulat, kemudian sabut kelapanya, kemudian batok kelapanya bisa diolah menjadi arang. Arang batu bara juga laku diekspor, Mbak Suci. Kemudian hasil kupasan dari kelapa ini akan menjadi produk tersendiri namanya kopra, Mbak Suci. Kopra ini juga sangat laku di pasaran ekspor. Kemudian lidi dari kelapa juga sangat laku, Mbak Suci. Bisa juga diekspor. Oh, bahkan lidi pun juga bisa diekspor seperti itu ya Pak ya. Karena memang juga Indonesia ini juga memiliki komoditas ekspor untuk Indonesia ya Pak ya. Nah, tentunya Bapak negara-negara yang potensial untuk tujuan ekspor bagi UMKM, negara apa saja Pak? Negara tujuan ekspor utama kita adalah Cina, Mbak Suci. Cina ini adalah pasar terbesar untuk ekspor Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Jepang. Jadi 3 negara utama itulah tujuan ekspor kita. Kemudian negara lain seperti Korea, kemudian negara Eropa juga sangat terbuka untuk ekspor, Mbak Suci. Nah, kalau tadi memang kita sudah menyiapkan dokumen perizinan dan sebagainya Pak ya. Nah, bagaimana tips untuk mencari buyer di luar negeri sana agar kita tidak tertipu gitu loh Pak, untuk menemukan buyer yang potensial membeli produk dari UMKM Pak? Tips untuk mendapatkan buyer ini agak panjang ceritanya, Mbak Suci ya, karena ini harus dimulai dari UMKM kita sendiri. Yang pertama adalah jelas UMKM kita ini harus melakukan sedikit riset ya, bagaimana produk apa sih yang mau dijual, harus fix dulu, jelas dulu produk apa yang mau dijual. Kemudian kapasitas produksinya berapa, kualitasnya bagaimana. Itu jadi dari sisi UMKM harus siapkan dulu barangnya. Oke, yang kedua kalau udah siap barangnya, kira-kira negara tujuannya mau kemana ekspornya. Harus ada riset juga, persyaratan apa saja sih, karena tiap negara ini bisa beda-beda persyaratannya, Mbak Suci. Misalnya di Eropa syaratnya seperti apa, di Asia syaratnya seperti apa, bisa beda-beda. Itu tahap yang kedua ya. Kemudian ada tahap ketiga, lakukan pemasaran, marketing, manfaatkan marketplace, website B2B untuk ekspor, banyak sekali. Kemudian kita juga bisa manfaatkan perwakilan dagang kita di luar. Ada namanya atas perdagangan, ada namanya ITPC, Mbak Suci. Jadi itu tips-tips dari saya, Mbak Suci. Jadi pelaku UMKM ini sebaiknya melakukan riset seperti itu ya Pak ya, sebelum memperdagangkan hasil UMKM-nya seperti itu. Nah, support dari Bea Cukai sendiri untuk mendukung UMKM agar bisa go ekspor itu seperti apa Pak? Baik, kalau untuk support dari Bea Cukai ini kita sudah komitmen ya. Bea Cukai bukan cuma di Palembang tapi di seluruh Indonesia. Kita komitmen untuk mendorong UMKM kita untuk ekspor. Jadi saya terbuka kepada rekan-rekan di Sumsel dimanapun itu, ataupun di provinsi lain, terbuka, silahkan datang ke kantor Bea Cukai setempat. Kita akan berusaha untuk supaya UMKM kita bisa lebih maju ekspor. Kemudian kita juga luncurkan layanan sekretariat bersama Kementerian Keuangan. Kita luncurkan portal, Mbak Suci. Jadi di situ UMKM kita bisa memberikan keluhan-keluhan, memberikan harapan, permasalahan, ada konsultasi di situ. Apakah dia perlu permodalan, apakah dia perlu pemasaran, apakah dia perlu edukasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Kita siap sediakan
Mas Uci. Jadi itu tadi beberapa support ataupun dukungan yang diberikan Iya. dari Bea Cukai untuk para UMKM agar bisa go ekspor ya Pak ya. Iya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Pak. Kita akan jeda sebentar dan kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan, dan kali ini kita masih membahas mengenai UMKM untuk bisa go ekspor. Nah, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekspor, di segmen ini kita akan membahas mengenai impor. Nah, Bapak, untuk impor sendiri itu apakah bisa dilakukan oleh perorangan atau pribadi, Pak? Jadi untuk pribadi Mas Suci, impor barang bisa dilakukan dengan cara sederhana Mas Suci, tinggal beli aja di marketplace yang barangnya dikirim dari luar, kemudian begitu datangnya barang ke dalam negeri akan terbit tagihan Mas Suci, jadi akan ada tagihan pajak di situ, tinggal dibayar, nanti barang akan diterima Mas Suci. Baik Bapak, untuk barang yang diimpor kan akan dikenakan pajak impor ya Pak ya. Nah, pajak apa saja Kak yang dikenakan pada saat kita mengimpor barang Pak? Baik, untuk barang kiriman, pajak yang ada adalah bea masuk Mas Suci, tarifnya 7,5%, kemudian ada PPN 11%, jadi itu pajak yang dikenakan atas barang impor Mas Suci. Baik Bapak, ini ketika kita membeli produk dari marketplace dari luar negeri, itu terkadang barang yang kita beli itu tertahan di bea cukai. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan barang itu bisa tertahan Pak? Baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan barang itu bisa tertahan di bea cukai Mbak Suci. Yang pertama adalah harganya mungkin tidak wajar. Jadi harganya mungkin tinggi, diberitahukan rendah. Kemudian yang kedua adalah uraian barangnya yang mungkin tidak jelas. Karena untuk mengimpor barang dia harus jelas uraian barangnya. Barangnya apa sih? Berapa jumlahnya? Seperti itu Mbak Suci. Kemudian mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi sebelum barang itu boleh masuk ke Indonesia Mbak Suci. Baik, jika barang itu sudah tertahan, bagaimana tata cara untuk penyelesaiannya Pak? Baik, tata cara penyelesaiannya adalah yang pertama, datanglah ke kantor bea cukai setempat Mas Suci. Jadi supaya pasti permasalahannya apa. Misalnya uraian barangnya nanti bisa diberikan penjelasan, kemudian harganya kalau memang dianggap terlalu rendah, coba diberikan penjelasan bukti-bukti transaksinya Mas Suci. Kemudian kalau dipersyaratkan misalnya obat-obatan harus izin dari Badan POM, itu juga bisa dipenuhi nanti di kantor bea cukai Mas Suci. Baik, jadi silakan diselesaikan di kantor bea cukai seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk cara mendaftarkan email, handphone dari luar negeri seperti apa Pak? Jadi untuk rekan-rekan yang membawa peralatan seperti handphone, kemudian tablet, itu bisa didaftarkan emailnya di kantor bea cukai setempat Mas Suci. Nanti di situ akan dilayani, kita punya petugas di situ, silakan didaftar ke emailnya. Kalau dia memang sudah pernah dibayar bea masuk dan PPN-nya, silahkan dilampirkan. Apabila belum, nanti akan kita hitung berapa kewajiban yang harus dibayar. Nanti silahkan dibayar dan nanti secara otomatis akan terdaftar di Indonesia. Jadi handphone ini akan bisa digunakan di Indonesia. Jadi bisa silakan datangi kantor bea cukai seperti itu ya Pak ya. Dan juga untuk info lebih lanjut juga bisa dihubungi media sosial dari bea cukai ya Pak ya. Betul, di Bea Cukai Palembang, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik, Bapak, ini seperti yang kita sudah janjikan di awal tadi bahwa akan ada 2 merchandise menarik yang persembahan dari Bea Cukai Palembang bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Baik, rekan-rekan UMKM, saya punya satu pertanyaan, ringkas saja. Jadi Bea Cukai itu punya tugas, punya peran terkait dengan penerimaan negara, kemudian terkait dengan perdagangan, terkait dengan perlindungan masyarakat. Nah, apa sih tugas? Sebutkan satu aja.
tugas dari Bea Cukai. Wah, cuman salah satu aja tugas Iya. dari Bea Cukai ya Pak ya. Jadi bagi Anda yang sudah mengetahui jawabannya, silakan ketik jawaban Anda di kolom komentar YouTube channel kita, dan juga jangan lupa untuk meng-capture jawabannya dan kirimkan ke Instagram marketing_semen Batu Raja. Terima kasih banyak Bapak Amir Hasan sudah berkunjung ke studio kita dan juga sudah mengajak kita untuk tur ke pelabuhannya tadi ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu Bapak. Terima Dan kasih, sukses semua buat UMKM kita juga. amin ya, dan tentunya juga ini kita sudah berada di penghujung acara, dan tentunya ini dapat disimpulkan bahwa ekspor itu merupakan hal yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian sebuah negara, dan juga peluang UMKM untuk bisa ekspor sangat terbuka, sangat luas. Nah, sekian acara Bisomapan pada edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.